Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya berkenaan dengan instrumen ekuitas, di mana di sini satu entitas ini membeli asetnya berupa saham, dan saham ini merupakan, jika dilihat dari karakteristiknya, masuk ke dalam instrumen ekuitas. Untuk klasifikasi dari instrumen ekuitas itu ada beberapa pembagian, di mana tingkatan kepemilikan suatu investor atas investi itu berbeda-beda tergantung mereka membeli kepemilikan atas investasinya berapa persen. Semakin tinggi kepemilikan yang dibeli oleh si investor, itu akan semakin meningkatkan imbal hasil yang diterima oleh investor dari si investinya. Nah, di sini ada 3 kriteria untuk kepemilikan, di mana yang pertama ada kriteria kepemilikan antara 0 sampai 20% atau kurang dari 20%, di mana di sini jika kita sebagai investor, maka partisipasi kita dan kontribusi kita terhadap isi investi itu tidak ada pengaruh yang berarti, sehingga tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi perusahaan investi yang kita tanamkan modalnya. Lalu perlakuan akuntansinya, jika kita membelinya kurang dari 20%, maka yang diakui itu berdasarkan nilai wajar, sedangkan PSAK yang dijadikan acuan itu PSAK nomor 55 tentang instrumen keuangan. Lalu jika kita membelinya antara 20% sampai 50%, itu tingkat pengaruh kontribusi kita dan partisipasi kita atas kebijakan yang nantinya akan diambil oleh perusahaan investi, serta kondisi segala sesuatu yang terjadi di investi itu pengaruhnya cukup signifikan, karena apa? Tingkat kepemilikan kitanya itu antara 20 sampai 50%. Sehingga jika kita memiliki kepemilikan tersebut, maka metode yang kita gunakan yaitu menggunakan metode ekuitas, sehingga segala sesuatu perubahan atas investasi kita di perusahaan investi itu kita mengacu ke ada atau tidaknya perubahan terhadap di sisi ekuitas. Biasanya kalau sepertinya di ekuitasnya bertambah, maka jumlah investasi kita juga akan bertambah, begitupun sebaliknya. Lalu PSAK yang dijadikan acuan itu PSAK 15. Sedangkan jika kita memiliki kepemilikan lebih dari 50%, itu kita pengaruhnya ke dalam perusahaan investi itu cukup besar, sehingga kita juga bisa disebut dengan investor yang memiliki hak untuk mengendalikan isi investi, karena tingkat kepemilikan kita yang lebih dari 50%. Maka ketika kita memiliki kepemilikan lebih dari 50%, itu biasanya ada muncul posisinya ada perusahaan yang bersifat sebagai parent atau induk, dan ada perusahaan yang bersifat sebagai subsidiary atau anak, sehingga nanti pada saat kita membuat laporan keuangan, untuk metode yang digunakan menggunakan metode konsolidasi. Nah, untuk PSAK yang dijadikan acuan itu PSAK 65. Nah, untuk yang pertama metode nilai wajar, tadi kan kita sudah sempat membahas bahwa ada beberapa metode. Yang pertama metode nilai wajar, yang kedua metode ekuitas, dan yang ketiga metode konsolidasi. Untuk konsolidasi ini akan dibahas lebih lanjut di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan tentang penggabungan dua entitas atau lebih. Nah, untuk pengukuran berdasarkan nilai wajar, itu pengukurannya kita mengacu ke dalam PSAK 55, di mana untuk investasi dalam instrumen ekuitas ini dapat dibagi menjadi yang pertama aset keuangan yang diukur pada nilai wajar yang melalui laba rugi, dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Nah, bagaimana perbedaan ini? Nah, kita bisa melihat pengaruh dari dua pengukuran ini. Kalau seperti yang kita menggunakan atau mengklasifikasikan aset keuangannya itu diukur pada nilai wajar,
melalui laba rugi, maka nanti ketika ada penyesuaian harga antara nilai perolehan atau nilai tercatat dengan nilai wajar pada saat pelaporan, itu selisihnya akan diakui ke dalam laporan laba rugi. Nah, berbeda dengan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Ketika kita akan membuat laporan keuangan dan kita menyesuaikan dengan nilai wajar pada saat itu, selisihnya yang nantinya akan menimbulkan keuntungan atau kerugian itu nantinya akan dilaporkan bukan di laporan laba rugi, melainkan di laporan penghasilan komprehensif lain atau ada komprehensif income. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kita membeli membeli saham senilai 10 juta. Maka 10 juta ini merupakan harga perolehan kita membeli saham tersebut. Lalu di akhir tahun 2015 di tanggal 31 Desember kita akan membuat laporan keuangan tahunan di mana kita memiliki investasi senilai 10 juta yang kita peroleh tadi di awal tahun 2015. Nah, karena kita menggunakan nilai wajar, maka kita harus menyesuaikan nilai tercatat senilai 10 juta itu dengan nilai wajar per tanggal 31 Desember, yaitu senilai 15 juta. Nah, karena di sini ada selisih perbedaan harga antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya senilai 5 juta, maka selisih ini nantinya akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain, tergantung kita mengklasifikasikan investasi itu ke dalam pengukuran nilai wajar melalui laba rugi atau tersedia untuk dijual. Nah, kalau kita mengukurnya itu masuk ke laporan laba rugi melalui laba rugi, maka yang 5 juta ini nantinya selisihnya berdasarkan keuntungan ya akan dilaporkan di laporan laba rugi. Tapi kalau sepertinya kita mengklasifikasikan aset tersebut ke dalam tersedia untuk dijual, maka si selisihnya itu dilaporkan di ada comprehensive income. Nah, untuk pengakuan ini, si investasi yang kita akui di laporan posisi keuangan itu nantinya tidak akan kita laporkan lagi jika kita sudah melepaskan, bisa dengan menjual ataupun bisa menukarkan, sehingga si investasi saham yang tadi kita akui itu sudah hilang pelaporannya di laporan posisi keuangan setelah kita lepaskan. Nah, untuk selisih yang ditimbulkan pada saat penjualan si saham tersebut, nanti itu semuanya akan dilaporkan di laba rugi tahun berjalan. Lalu untuk contoh pengakuan dan pengadaan pengakuannya seperti yang disampaikan di sini. Tadi kan ada beberapa macam ya pengklasifikasian aset keuangannya. Yang pertama itu kita mengukurnya pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Contoh kasusnya tanggal 31 Oktober PT LEN membeli 15% kepemilikan PT TER seharga 300 juta. Investasi tersebut diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Tanggal 1 Desember, PT TER mengumumkan dividen sebesar 40 juta. Nilai wajar investasi tanggal 31, nah ini untuk penyesuaian si nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan senilai 297 juta. Investasi dijual seharga 304 juta tanggal 5 Januari 2016. Maka di sini kita akan membuat jurnal yang dilakukan oleh PT LEN. Nah, kita lihat nih, PT LEN di sini dia yang menerbitkan saham atau yang membeli. Kalau dia membeli saham, maka saham yang dibeli tersebut diakui sebagai investasi karena merupakan aset bagi si LEN. Tapi kalau bagi PT TER-nya itu si saham yang diterbitkan akan diakui sebagai penambahan modal dan penambahan kas. Karena di sini kita sebagai PT LEN, maka kita akan mengakui investasi senilai 300 juta tanggal 31 Oktober. Lalu di kreditnya ada kas karena kita membeli si investasi saham tersebut. Nah, lalu
Pada tanggal 1 Desember, si PT TER, si Investi itu mengumumkan adanya pembagian dividen, tapi belum dibayarkan, sehingga baru ada pengakuan piutang dividen. Didebit karena belum kita terima si dividen tersebut, karena si PT TER masih mengumumkan, belum membayarkan atau membagikan. Di kreditnya ada pengakuan pendapatan dividen senilai 6 juta. Kenapa 6 juta? Karena jumlah dividen yang diumumkan oleh PT TER nominalnya 40 juta. Karena kepemilikan kita hanya 15%, maka pendapatan dividen yang kita terima dari PT TER itu hanya 6 juta sesuai dengan persentase kepemilikan kita di PT TER. Lalu tanggal 31 Desember kita kan ada penyesuaian antara nilai tercatat dengan nilai wajar. Karena nilai wajar per tanggal 31 ini 297 juta, sedangkan nilai tercatat pada saat kita memperoleh itu seharga 300 juta. Ada selisih kan? Nah, nilai wajarnya lebih kecil dibandingkan nilai tercatatnya, sehingga ada kerugian senilai 3 juta. Kalau sepertinya nilai wajarnya lebih besar, maka akan ada keuntungan. Nah, keuntungannya akan diakui di kredit. Tapi karena rugi, maka di sini yang 3 juta diakui di debit 3 juta dan dikreditkan investasi di dalam saham. Untuk tanggal 1 Januarinya itu ada penerimaan kas karena kita menjual senilai 304 juta. Lalu kita mengeluarkan investasi di sahamnya senilai 297 juta serta adanya keuntungan penjualan investasi 7 juta. Karena di sini ada selisih jumlah harga jual dengan harga tercatat per tanggal 31 Desember kemarin. Lebih kecil, lebih besar ya si harga jualnya sehingga timbullah keuntungan. Nah, untuk pengakuan nilai wajar melalui laba rugi ini tuh keuntungan atau kerugian yang dihasilkan nantinya akan dilaporkan di laporan laba rugi karena ini kita mengukurnya melalui laporan laba rugi.